Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nurul Huda dari kelas PAI 2D, ANIM 21020101129. Di sini saya akan memberikan tanggapan serta jawaban dari tugas pendidikan kewarganegaraan. Langsung saja, pertama pertanyaannya yaitu bagaimana tanggapan Anda terkait isu penundaan pemilu dan wacana penambahan masa presiden yang ketiga periode? Apakah setuju atau tidak? Dan disertai dengan dasar-dasar hukumnya yang sesuai dengan Konstitusi Indonesia. Nah, dari persoalan tersebut, saya tidak setuju akan hal tersebut. Isu wacana perpanjangan masa jabatan presiden telah tersebar ke media agar pemilu 2024 ditunda selama 1-2 tahun. Wacana penundaan pemilu tersebut amatlah problematik karena tidak memiliki alas argumentasi konstitusional yang kuat. Argumen yang diajukan para pengusung melainkan lebih kepada kepentingan politik praktis dan ekonomi jangka pendek yang sedang digarap elit penguasa. Wacana tersebut juga membawa potensi imbas lain, yaitu bertambahnya masa jabatan presiden serta lembaga lain yang dipilih melalui pemilu seperti MPR, DPR, DPD, DPRD, bahkan kepala daerah. Alih-alih memfokuskan perannya dalam pengawasan kinerja pemerintah di tengah masa pandemi COVID-19 agar dapat menyelesaikan tugas-tugasnya tepat waktu sesuai ketentuan dalam konstitusi, partai politik yang merupakan bagian dari fraksi di DPR tersebut justru mengusulkan jalan yang melenceng dari koridor peraturan perundang-undangan. Jika ini terrealisasi, usulan ini jelas bentuk pelanggaran terhadap konstitusi. Sebab pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan bahwa pemilu dilakukan 5 tahun sekali, dan pada pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa masa jabatan presiden dan wakil presiden bersifat tetap atau permanen, yakni 5 tahun dan hanya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Terlebih, konstitusi kita tidak membuka ruang adanya penundaan pelaksanaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Penundaan pemilu tersebut juga berpotensi mencoreng muka bangsa karena ini termasuk ingkar pada komitmen dalam bernegara yang tertuang dalam konstitusi. Selain itu, penundaan pemilu juga sama artinya menunda regenerasi kepemimpinan yang seharusnya terus berjalan demi menghindari kekuasaan yang terlalu panjang yang berpotensi membuka praktik korupsi. Perubahan konstitusi dengan tujuan hanya untuk menunda pemilu dan menambah masa jabatan presiden dan wakil presiden, baik melalui jalur formal ataupun informal, adalah bentuk pengkhianatan terhadap nilai demokrasi yang ada dalam konstitusi. Padahal nilai-nilai konstitusionalisme justru bertujuan untuk membatasi kekuasaan, menjamin hak asasi manusia, dan mengatur struktur fundamental ketatanegaraan. Oleh karena itu, tidak tepat konstitusi diubah hanya untuk menunda pelaksanaan pemilu. Perpanjangan pemilu seolah menegaskan bahwa tujuan bernegara adalah demi kekuasaan, bukan sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Selain itu, keadaan darurat tidak serta-merta dapat dijadikan alasan untuk menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden dan wakil presiden. Perlu kita ketahui dan pahami bahwa setiap periode presiden dan wakil presiden memiliki tantangannya tersendiri dalam merealisasikan program-programnya dan tentunya memiliki strategi masing-masing dalam menjalankan tantangan itu dalam periode waktu yang sudah ditentukan. Oleh karena itu, dalam menghadapi tantangan menjalankan masa pemerintahan pada masa darurat kesehatan saat ini, seharusnya Presiden beserta jajaran dan partai politik sebagai bagian dari fraksi di DPR mencari jalan keluar yang dapat dilaksanakan pada kurun waktu 2 tahun ke depan sebelum periode berakhir.
bukan justru lebih sibuk mewacanakan perpanjangan waktu periode pemerintahan. Selanjutnya, pertanyaan kedua, jelaskan tentang alur pelaksanaan pemilu di Indonesia. Lembaga-lembaga apa saja yang terlibat dalam proses pemilu itu, mulai dari pendaftaran sampai tahap pengesahan. Nah, lembaga-lembaga yang terlibat dalam pemilu itu, yang pertama KPU atau Komisi Pemilihan Umum. Ia bersifat nasional, tetap dan mandiri. KPU diusulkan Presiden dan disetujui DPR, sedangkan KPU Provinsi diusulkan Gubernur untuk disetujui KPU, dan KPU Kabupaten Kota diusulkan Bupati atau Wali Kota untuk disetujui KPU Provinsi. Selanjutnya, Bawaslu dan DKPP dibentuk oleh KPU. Bawaslu atau Badan Pengawasan Pemilu berasal dari unsur kepolisian, negara, kejaksaan, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, dan pers. Sedangkan DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai penegakan kode etik berasal dari 3 anggota KPU. Selanjutnya, penyelenggara pemilu meliputi beberapa alur, yaitu kegiatan pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta pemilu, penetapan peserta pemilu, kampanye peserta pemilu, serta pemungutan dan penghitungan suara. Yang pertama yaitu pendaftaran pemilih. Pendaftaran pemilih dilakukan oleh petugas khusus. Petugas tersebut mendaftar pemilih dengan mendatangi kediaman calon pemilih. Warga yang berhak memilih harus memenuhi beberapa persyaratan berikut. Yang pertama yaitu syaratnya pemilih adalah seluruh warga negara Indonesia. Warga negara tersebut termasuk yang berada di luar negeri. Syarat yang kedua yaitu pemilih telah berusia minimal 17 tahun ke atas atau sudah pernah menikah. Pemilih yang belum berusia 17 tahun tetapi bila sudah atau pernah menikah dapat memiliki hak pilih. Syarat ketiga yaitu sehat jasmani dan rohani. Orang yang mengalami gangguan jiwa tidak mempunyai hak pilih. Syarat keempat yaitu tidak sedang dicabut haknya karena kasus pidana, dan berdasarkan putusan pengadilan, semua orang yang terdaftar kemudian diumumkan oleh panitia pemungutan suara atau PPS. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui siapa saja yang memiliki dan tidak memiliki hak pilih. Apabila ada yang belum terdaftar, mereka dapat segera mendaftarkan diri. Para pemilih yang telah terdaftar akan mendapatkan kartu pemilih. Yang kedua yaitu pendaftaran peserta pemilu. Peserta pemilu adalah pihak yang akan dipilih oleh rakyat. Peserta pemilu terdiri dari partai politik dan perseorangan. Partai yang dapat menjadi peserta harus memenuhi persyaratan tertentu. Syaratnya yaitu keberadaannya diakui pemerintah sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang partai politik. Syarat yang kedua, memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh jumlah provinsi. Syarat ketiga, memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh jumlah kabupaten di tiap provinsi. Syarat keempat, memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau sekurang-kurangnya 1/1000 dari jumlah penduduk di setiap kepengurusan partai. Syarat kelima yaitu pengurus partai politik harus memiliki kantor tetap. Syarat keenam, mengajukan nama dan tanda tangan dan tanda gambar partai politik ke KPU. Yang ketiga yaitu penetapan peserta pemilu. Penetapan nomor urut pada politik peserta pemilu melalui undian oleh KPU dan dihadiri oleh seluruh partai politik peserta pemilu. Selanjutnya yaitu kampanye. Sebelum dilakukan pemungutan suara, partai politik peserta pemilu diberikan kesempatan untuk berkampanye. Pada kampanye pemilu, rakyat mempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye. Pelaksanaan kampanye pemilu dilaksanakan sejak 3 hari setelah calon peserta ditetapkan sebagai peserta pemilu, sampai dengan dimulainya masa tenang. Masa tenang itu dimaksud berlangsung 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Materi kampanye pemilu berisi program peserta pemilu,
dalam menyampaikan materi kampanye hendaknya dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan mendidik. Selanjutnya yaitu pemungutan dan perhitungan suara. Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara ditetapkan oleh KPU. Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama pasangan calon. Penghitungan suara dilakukan setelah pemungutan suara berakhir. Selanjutnya yaitu pertanyaan ketiga, jelaskan alur dari penetapan sebuah undang-undang mulai dari pengusulannya, pembahasannya, sampai pelaksanaannya. Siapa-siapa yang terlibat, bagaimana prosesnya. Nah, untuk proses pembentukan undang-undang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 16 sampai 23, pasal 43 sampai 51, dan pasal 65 sampai pasal 74. Berdasarkan ketentuan tersebut, inilah proses pembentukan sebuah undang-undang. Yang pertama yaitu sebuah rancangan undang-undang bisa berasal dari Presiden, DPR, atau DPD. Selanjutnya, rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga terkait. Selanjutnya, rancangan undang-undang kemudian dimasukkan ke dalam program legislasi nasional atau prolegnas oleh Badan Legislasi DPR untuk jangka waktu 5 tahun. Selanjutnya, rancangan undang-undang yang diajukan harus dilengkapi dengan naskah akademik, kecuali untuk rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara. Rancangan undang-undang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu menjadi undang-undang, serta rancangan undang-undang pencabutan undang-undang atau pencabutan Perpu. Selanjutnya, pimpinan DPR mengumumkan adanya usulan rancangan undang-undang yang masuk dan membagikan ke seluruh anggota dewan dalam sebuah rapat paripurna. Di rapat paripurna berikutnya diputuskan apakah sebuah rancangan undang-undang disetujui dengan perubahan atau ditolak untuk pembahasan lebih lanjut. Selanjutnya, jika disetujui untuk dibahas, rancangan undang-undang akan ditindaklanjuti dengan 2 tingkat pembicaraan. Pembicaraan tingkat pertama dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran, atau rapat panitia khusus. Pembicaraan tingkat 2 dilakukan di rapat paripurna yang berisi penyampaian laporan tentang proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan tingkat pembicaraan tingkat 1. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna, dan pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya. Selanjutnya, apabila tidak tercapai kata sepakat melalui musyawarah mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak. Selanjutnya, bila rancangan undang-undang mendapat persetujuan bersama DPR dan wakil pemerintah, maka kemudian diserahkan ke Presiden untuk dibubuhkan tanda tangan. Dalam undang-undang ditambahkan kalimat pengesahan serta diundangkan dalam lembaga negara Republik Indonesia. Selanjutnya, dalam hal rancangan undang-undang tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak rancangan undang-undang disetujui bersama. Rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Mungkin itu saja dari tanggapan saya dan jawaban saya. Sekian dari penyampaian tanggapan dan jawaban dari saya. Bila ada kekurangan dan salah dalam berkata, mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.